Kualitas pendidikan di Papua secara keseluruhan masih tertinggal. Kurangnya fasilitas belajar, Guys, perbandingan antara Papua wilayah di Indonesia dan Papua Nugini, negara di sebelah timur Pulau Papua, memang menarik untuk dieksplorasi. Namun, penting untuk menghindari membandingkan dua entitas tersebut dengan cara yang bersifat mendiskreditkan atau meremehkan salah satu pihak. Sebelumnya, mari kita lihat beberapa perbedaan antara kedua wilayah tersebut. Papua merupakan bagian dari Indonesia dan merupakan provinsi di dalamnya. Papua Nugini di sisi lain adalah sebuah negara yang berdaulat merdeka. Papua Nugini menghadapi tantangan pembangunan yang signifikan seperti kurangnya infrastruktur dasar, akses terbatas ke layanan kesihatan dan pendidikan, serta masalah kemiskinan yang meluas Papua. Sementara itu juga menghadapi beberapa tantangan serupa, terutamanya di daerah-daerah terpencil. Namun, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memperbaiki situasi tersebut melalui program pembangunan dan pengembangan. Penting untuk diingat bahwa setiap wilayah memiliki keunikan dan konteksnya sendiri. Daripada membandingkan dan memunculkan rasa cemburu, lebih baik untuk berfokus pada upaya kerjasama dan bantuan dalam mempromosikan kemajuan dan kesejahteraan di kedua wilayah tersebut. Jadi, di video pada kali ini kita akan bakal reaksi video berjudulkan Cemburu pada Kemajuan Papua, 7 perbandingan Papua Nugini tertinggal jauh dari Papua. Lihat bedanya. Dan ini dari channel Remedial Script. Seperti biasa teman-teman ya, subscribe, like, komen, dan share channel ini tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Remedial Script, informasi tentang kejadian aneh unik, oke? Papua dan Papua Nugini merupakan dua wilayah yang berada dalam satu pulau bernama New Guinea. Papua sejak zaman kemerdekaan masuk dalam wilayah NKRI karena dijajah oleh Belanda, sementara Papua Nugini yang kini berdiri sebagai negara mandiri tidak masuk wilayah Indonesia karena bukan bekas jajahan Belanda, melainkan jajahan Jerman, Inggris, dan Australia. Oh, Papua Nugini bukan jajahan dari Belanda ya guys ya, tetapi merupakan jajahan daripada Jerman. Itu yang membuatkan ada sedikit sebanyak perbedaan, tetapi mereka merupakan salah satu dari pulau Papua New Guinea guys. Kini di era pemerintahan Jokowi, Papua mulai diperhatikan. Beberapa pembangunan besar berhasil dilakukan, mulai dari Stadion Papua Bangkit, pembangunan bandara, hingga pembangunan jalan Trans Papua. Lalu kira-kira bagaimana potret Papua Nugini saat ini? Apakah lebih maju dari Papua yang saat ini mulai bangkit dari keterpurukan? Berikut 7 perbandingan kekayaan alam, infrastruktur, hingga ekonomi Papua versus Papua Nugini. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal sejarah. Meski Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun kala itu Belanda belum mau memberikan Irian Barat atau kini dikenal sebagai Papua kepada Indonesia. Diadakanlah konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung pada 22 Desember 1949, di mana Indonesia berhasil menang dalam perundingan dan Irian Barat akan diserahkan dalam 2 tahun ke depan. Namun Belanda mengingkari hal tersebut dan memasukkan Irian Barat sebagai wilayah kerajaannya. Setelah itu Indonesia melakukan berbagai cara, mulai dari diplomasi hingga melancarkan Operasi Trikora 1961 untuk merebut Irian Barat. Usaha Indonesia berhasil dan pada sidang umum PBB November 1969, Irian Barat resmi menjadi bagian NKRI. Nama Irian Barat kemudian diubah menjadi Provinsi Papua oleh Presiden Gus Dur tepat pada malam pergantian tahun 1999 ke 2000. Sementara Papua Nugini pernah dijajah Jerman pada tahun 1884. Lalu pada Perang Dunia I atau pada tahun 1914, Papua Nugini jatuh ke tangan Australia.
Barulah pada tahun 1920 pemerintahan Inggris atas nama Persemakmuran Australia menerima mandat dari pemerintah Australia dan Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur wilayah Nugini. Singkatnya, Papua Nugini akhirnya merdeka pada 16 September 1975 dengan menganut sistem monarki konstitusional dan menjadi bagian dari Persemakmuran Britania Raya. Populasi Papua memiliki 6 provinsi, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan data BPS 2022, jumlah penduduk di Papua berjumlah 6.044.698 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di Provinsi Papua Pegunungan dengan 1.456.096 jiwa. Lalu terdapat pula 255 suku, diantaranya suku Asmat, Biak, dan Korowai. Adapun berdasarkan data akhir 2021, agama mayoritas di Papua ialah Kristen dengan 69,56%. Lalu diikuti Katolik dengan 15,68%, Islam 14,58%, dan Hindu 0,07%. Sementara Papua Nugini yang beribu kota di Port Moresby terbagi dalam 22 provinsi dengan total penduduk sekitar 9.593.498 jiwa dan diklaim sebagai negara terpadat kedua di benua Oseania dengan angka harapan hidup sebesar 69,43 tahun. Sebagian besar penduduk Papua Nugini beretnis Melanesia, Papua, Negrito, Mikronesia, dan Polinesia. Serta sebagian besar penduduk Papua Nugini memeluk agama Protestan dengan persentase 64,3%. Lalu diikuti Katolik Roma 26%, Kristen lainnya 5,3%, dan non-Kristen 1,4%. Kekayaan alam. Selain terkenal dengan pertambangan emas Freeport-nya, Papua juga memiliki bahan tambang seperti tembaga, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, hingga gas alam. Berdasarkan data 2022, jumlah cadangan biji emas terbesar Indonesia ada di tanah Papua, yakni sebesar 52% atau sekitar 229,893,75 hektar. Tak hanya itu, Papua juga menjadi daerah penghasil tembaga terbesar di Indonesia. Ada 1,8 miliar ton biji tembaga yang tersimpan di tanah Papua, yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Sementara Papua Nugini juga dianugerahi alam yang sama dengan Papua. Mereka juga memiliki pertambangan emas, perak, dan minyak. Bedanya pertambangan di Papua Nugini kurang dikelola dengan baik. Meskipun demikian, salah satu tambang emas Papua Nugini yakni tambang emas Lihir merupakan tambang emas terbesar kedua di dunia. Berada 900 km dari ibu kota Port Moresby dan dikelola oleh perusahaan bernama Newcrest Mining Limited, tambang emas ini dalam setahun mampu memproduksi sebanyak 772.000 ons emas. Ekonomi. 700? Tak bisa dipungkiri Papua menggantungkan ekonominya ke sektor pertambangan. Meskipun demikian, Papua juga memiliki kekuatan di sektor lain, seperti perkebunan dengan sagu, kakao, kopi Arabica, dan karet sebagai komoditas andalannya. Pertanian dengan padi, jagung, kedelai, hingga ubi yang jadi sumber pangan warga Papua. Serta peternakan yang juga semakin berkembang, salah satunya peternakan babi dan ayam petelur yang sedang gencar digalakan di daerah ini. Dengan kekayaan alamnya, Papua merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Adapun Papua Nugini juga tak lepas dari sektor pertambangan, namun mereka juga memiliki sektor yang lain, seperti sektor pertanian yang menghasilkan padi, ubi kayu, ubi jalar, talas, dan kacang. Ada juga sektor perkebunan dengan coklat, kopi, teh, kelapa sawit, kelapa, dan karet sebagai varietas utama. Dari data tahun 2022, pendapatan domestik bruto nominal Papua Nugini berada di angka 36,69 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita 4.100 US dollar. Tingkat kriminal. Dari data situs Good Stars, tingkat kejahatan di Papua sebenarnya cukup rendah. Dari 10 besar provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi, didominasi oleh provinsi dari Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan deretan 10 provinsi dengan tingkat kriminal terendah ada di Provinsi Papua Barat di urutan ke-10 dengan 2.784 kasus. Bisa dibilang tingkat kejahatan di Papua masih normal dan baik-baik saja.
Bagaikan bumi dan Masih langit, aman-aman tingkat saja, kejahatan guys. di Papua Nugini sangat mengkhawatirkan. Bayangkan saja, menurut salah satu situs World Population Review tahun 2021, Papua Nugini menempati urutan kedua di dunia sebagai negara dengan tingkat Urutan kejahatan kedua? tertinggi, yakni dengan indeks kejahatan 80,79 di bawah Venezuela dengan indeks kejahatan 83,76. Di negara ini kejahatan didominasi oleh tindak pidana kekerasan dan korupsi. Selain itu, Papua Nugini juga bisa dibilang salah satu sarang perdagangan narkoba dan manusia. Pendidikan. Wah, Sebagai daerah yang masih baru, bahkan 4 provinsi Papua juga dimekarkan pada tahun 2022 lalu. Kualitas pendidikan di Papua secara keseluruhan masih tertinggal. Kurangnya fasilitas belajar, minimnya tenaga pendidik berkualitas, hingga masih banyak wilayah Papua yang sulit dijangkau, membuat pendidikan di Papua masih belum merata. Sementara Papua Masih Nugini belum juga merata. memiliki permasalahan yang hampir sama dengan Papua. Namun yang membedakan Hampir kedua wilayah sama. ini ialah Papua Nugini sudah berdiri sejak 50 tahun lalu. Namun kualitas pendidikannya bisa dibilang sama dengan Papua yang notabene beberapa provinsinya masih baru terbentuk. Infrastruktur. oke. Sebenarnya Infrastruktur. infrastruktur Papua dan Papua Nugini tak jauh berbeda. Jika melihat ke wilayah Oh. lebih sempit dengan kota Jayapura sebagai representasi dari Papua dan Port Moresby sebagai perwakilan Papua Nugini, kita bisa melihat perbedaannya. Kota Jayapura memiliki banyak gedung bertingkat. Bahkan di kota ini kita bisa Iya, iya. mendapatkan pemandangan yang indah di malam hari lewat kerlap-kerlip lampu Wih. perkotaan. Adapun Port Iya. Moresby juga memiliki banyak gedung bertingkat. Sementara di bagian fasilitas transportasi, ada Bandara Sentani Jayapura yang merupakan bandara terbesar di Papua. Sedangkan di Port Bandara Moresby terbesar. ada Port Moresby Jacksons International Airport yang merupakan bandara terbesar di negara ini. Jadi kalau dibuat perbandingan siapa yang paling maju di antara provinsi Papua dan negara Papua Nugini, rasanya tidak berlebihan Papua masih lebih maju untuk saat ini. Kira-kira setujukah Benar, kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and Oke. see you on the next video. Bye-bye. Terima kasih admin. Bye-bye. Kalau kita lihat dari segi kemajuan, dari segi infrastruktur, pendidikan dan sebagainya, kalau kita lihat ada dia punya pro dan kontra lah. Ada hampir-hampir lebih kurang sama dan ada juga beberapa wilayah-wilayah ataupun perkara yang disebutkan tentang infrastruktur. Sebenarnya Papua itu lebih ada sedikit kemajuan ya berbanding daripada Papua Nugini. Jadi ini merupakan salah satu kita lihat menampakkan keberhasilan di bawah kepimpinan ya yaitu Bapak Presiden Jokowi untuk melihat pembangunan dan juga kemajuan yang ada di provinsi di Papua. Salah satu pengetahuan juga kepada kita semua kalau kita lihat dari segi infrastrukturnya, dari segi dasar kelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, itu membuatkan kita nampak bahwa Papua itu lebih sedikit kemajuannya itu lebih daripada apa yang ada di Papua Nugini. Indonesia menumpukan dari segi kemajuan dan juga pengembangan secara berperlahan-lahan di wilayah Papua, yang dimana wilayah Papua ini merupakan salah satu sebahagian daripada di Indonesia, provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kita mengharapkan kemajuan yang ada di Papua ini akan terus diperkembangkan, terutama dari segi pendidikan, karena kita melihat pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat-sangat penting untuk melihat bagaimana anak bangsa di wilayah Papua itu, di anak bangsa Indonesia yang sebahagiannya ada di provinsi di Papua itu perlu diteruskan dan harus kita mendukung dan sebagainya. Apapun, ini salah satu perkara yang sangat-sangat menarik buat kita semua karena kita lihat kemajuan infrastruktur yang ada di Papua itu lebih menonjol guys. Jadi saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh admin dan kita sudah melihat pelbagai cerita dari segi catatan sejarahnya, dari segi populasinya, dari segi infrastruktur, pendidikan dan sebagainya. Apapun kita doakan semoga Papua ini yang berada sebahagian daripada apa yang ada di Indonesia terus maju, dan yang paling penting orang bilang infrastruktur manfaat yang ada pada di Papua itu akan terus diperkembangkan. So guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.